Dan saatnya kami hadirkan informasi trending topik apa saja yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik ya, terutama di dunia maya. Hari ini kami siapkan ada 2 trending topik untuk Anda pemirsa. Oke, jadi kalau kita lihat trending pencarian hari ini, yang pertama adalah Hakim Mogok. Ini pencarian mencapai 2.000 pencarian karena ini adalah hari pertama ya. Hari pertama dan juga se-Indonesia ya kabarnya. Dan yang kedua pemirsa, ini yang juga ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air adalah soal Timnas Indonesia yang akan berlaga di babak berikutnya ya untuk kualifikasi Piala Asia di Tiongkok. Ini pada tanggal 10 Oktober mendatang ya? Iya, betul sekali. Dan ini sudah banyak yang mencari sampai 11.000 pencarian nih sampai hari ini. Dan langsung saja ya pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topic berikut ini. Baik pemirsa, kita akan membahas terkait dengan trending topik yang pertama hari ini adalah Hakim Mogok yang tadi pencariannya kalau kita lihat bersama sudah mencapai 2.000 pencarian. Jadi pemirsa, Indonesia nih saat ini ada hakimnya lagi mogok dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Jadi hari ini adalah hari pertama mereka mogok massal nih pemirsa. Oke, jadi sepanjang efektif hari kerja di minggu ini ya, 5 hari itu mereka akan menyuarakan apa saja tuntutan yang pada intinya ya poin utamanya soal kesejahteraan hakim ya. Nah pemirsa, jadi aksi cuti massal ini berlangsung sebagai bentuk protes kepada pemerintah dari para hakim yang menurut mereka pemerintah ini lambat dalam menanggapi tuntutan hakim soal perbaikan kesejahteraan. Ada berapa banyak kira-kira yang ikut aksi ini ya? Oke, jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 11 nanti akan ada lebih dari 1.700 hakim yang menyatakan siap untuk ikut aksi cuti bersama. Dan sampai saat ini terdapat sekitar 7.700 hakim se-Indonesia. Oke, lumayan banyak ya dari 7.700. Bukan lumayan lagi, itu banyak banget. Banyak sekali ya. Kalau tersebar di seluruh pengadilan negeri misalnya ya, berarti akan ada sidang-sidang yang tertunda mungkin ya. Oke, dan pemirsa, Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI mengatakan hal ini atau aksi ini sebagai langkah terakhir yang diambil para hakim seluruh penjuru negeri yang akan turun ke jalan. Jadi pemirsa, langkah ini tuh dipicu oleh gaji dan tunjangan yang dinilai tidak sesuai karena sudah 12 tahun terakhir ini gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami penyesuaian sama sekali meskipun ada inflasi dalam beberapa tahun terakhir ya. Dalam 12 tahun terakhir tentunya kita bisa melihat ya pergerakannya, ada inflasinya seperti apa, inflasinya seperti apa. Dan akibatnya tentu mereka merasa gaji dan tunjangan yang didapatkan saat ini ya itu sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian meningkat. Ada banyak potongan-potongan juga ya yang saat ini jangan lupa potongan itu ya. Jangan lupa, mungkin itu yang juga membuat mereka makin gencar gitu ya mengencangkan aksi ini. Nah selain mogok atau cuti bersama pemirsa, para hakim ini sebetulnya sudah bersurat sebelumnya nih ke sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk berdiskusi soal tuntutan penyesuaian gaji mereka. Dan hari ini Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia bertemu dengan Mahkamah Agung untuk membicarakan soal kesejahteraan hakim. Dan selain kepada MA, SHI juga sebelumnya sudah bersurat kepada sejumlah kementerian. Ini untuk kembali membahas terkait dengan kesejahteraan mereka. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tadi audiensinya sudah berjalan dan tadi mereka sudah memberikan konferensi pers ya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, berarti sudah diterima begitu ya oleh Mahkamah Agung. Nah kira-kira langkah selanjutnya apa nih? Karena nampaknya para hakim masih menunggu ya respon dari kementerian terkait seperti Kementerian Pan-RB, kemudian ada Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan yang mungkin nanti akan tanda tangannya kalau misalnya ada penyesuaian gaji tunjangan, dan juga kepada Kemenko Polhukam. Ini soal kepastian hukum ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan kenaikan gaji itu. Dan mereka juga meminta untuk ada revisi dari PP 94 tahun 2016 ini terkait dengan kesejahteraan mereka ya. Yang mana kalau mereka memang memperhitungkan dari SHI ini ya, kalau saya
saya baca nih Marcelina, mereka itu meminta ada kenaikan mencapai 242% karena ini merupakan akumulasi dari 12 tahun terakhir nih pemirsa. Oke. Nah, dari pemerintah sendiri sebetulnya sudah ada menawarkan kan untuk kenaikannya berapa ya Marcelina? Ya, untuk kenaikannya ini sebetulnya sudah ada jalan tengahnya nih dari pemerintah, tapi dari para hakim ini merasa itu belum cukup ya untuk mengakomodir kebutuhan mereka sampai dengan saat ini. Karena yang juga menjadi isu dari tuntutan para hakim ini adalah bagaimana mereka berada di posisi yang harus mengadili ya kasus-kasus begitu, dan juga rentan dengan terjadinya ada suap ataupun ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi salah satu yang menjadi isu juga bagaimana integritas hakim ini mungkin bisa lebih terjaga lagi kalau memang kesejahteraan mereka sudah lebih diperhatikan. Nah, jadi pemirsa, kalau berjalan tengah dari pemerintah ini yang ditawarkan untuk kenaikan gaji pokoknya ini dari sekitar 15-18%. Sedangkan untuk tunjangannya itu 40-78%, dan inilah yang dinilai belum mencukupi sehingga mereka memintanya mencapai 242%. 242% ya dari gaji yang sampai saat ini belum berubah dari 12 tahun terakhir itu ya. Dan pemirsa, selain kenaikan tunjangan dan gaji, para hakim ini juga meminta ada penyesuaian fasilitas rumah dinas, kemudian transportasi, dan juga jaminan kesehatan dan keamanan yang lebih pasti. Karena selama ini soal tunjangan hakim mengacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Mereka ingin supaya diaturnya itu dalam peraturan pemerintah begitu. Jadi lebih kuat lagi ya ke depannya, tidak hanya surat sekretaris saja begitu. Dan selanjutnya pemirsa, para hakim juga berharap ada aturan yang memastikan supaya hak keuangan dan fasilitas hakim ini naik berkala setiap 5 tahun sekali. Oke, mungkin biar tidak terjadi lagi ya penundaan selama 12 tahun terakhir ini. Dan pemirsa, di hari pertama ribuan hakim melakukan mogok kerja dengan cuti bersama ini. Namun proses sidang dan pelayanan di Pengadilan Negeri Surabaya masih berjalan dengan normal seperti biasanya. Dan langsung saja kita simak laporan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Haris Ramadhani. Pemirsa, ribuan hakim di Indonesia berencana melakukan cuti bersama untuk mogok kerja. Mereka menuntut adanya kenaikan gaji dan juga kesejahteraan bagi hakim di seluruh Indonesia. Dan di saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Surabaya. Memang berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan, tidak ada hakim yang melakukan cuti karena mogok kerja. Namun dari jadwal yang tertera di depan 2 ruang sidang saat ini tempat saya melaporkan ini, memang ada jadwal-jadwal sidang yang harus dilakukan mulai jam 9 pagi kemudian jam 10. Namun hingga jamnya masih belum ada aktivitas sidang hingga saat ini. Berdasarkan keterangan juga dari Sekretaris PN Surabaya, ini pagi ini memang para hakim ini sedang melakukan rapat bulanan sehingga ini yang memungkinkan terjadinya ada keterlambatan jadwal sidang yang sudah tertera. Dan memang saat ini di beberapa ruang tunggu ruang sidang ini memang dipadati oleh masyarakat yang sedang menunggu. Tertulis juga di sana bahwa tidak ada status tunda untuk beberapa agenda sidang hari ini. Ini artinya upaya mogok kerja yang dilakukan hakim-hakim di seluruh Indonesia tidak berdampak signifikan, khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya, karena pelayanan dan juga proses sidang masih berjalan seperti biasanya. Pemirsa, kalau kita melihat berapa sebenarnya gaji dan juga tunjangan yang didapatkan oleh hakim sehingga harus melakukan mogok kerja yang berencana tanggal 7 hingga tanggal 11 September mendatang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, ini tertera bahwa gaji hakim dengan golongan terendah atau golongan 3A ini mendapatkan gaji sekitar 2.064.000. Sementara untuk hakim dengan golongan tertinggi atau golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun ini gajinya di 4,9 juta. Namun para hakim ini tidak hanya mendapatkan gaji pokok, mereka juga mendapatkan tunjangan besarnya sekitar 8,5 juta hingga belasan juta rupiah, tergantung di mana penempatan dari dinas persidangan mereka. Namun beberapa masyarakat yang saya temui di Pengadilan Negeri Surabaya ini mengharapkan apabila memang para hakim ini menuntut kesejahteraan untuk gaji dan lain sebagainya, ini diharapkan berbanding lurus dengan upaya penegakan keadilan di negara Indonesia. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Ya, pemirsa, berbeda dengan di Surabaya, di Jakarta sejumlah hakim ini memilih untuk cuti. Nah, cuti bersama merupakan bentuk protes atas tuntutan perbaikan kesejahteraan hakim yang hingga kini diabaikan pemerintah.
Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin hari ini. Tidak tampak kepadatan sejumlah pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Mulai hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan karena seluruh hakim mengambil cuti bersama. Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jumianto, mengatakan langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Para hakim sebenarnya sudah menyampaikan tuntutan mereka secara persuasif selama beberapa kali. Namun, tuntutan para hakim tetap diabaikan hingga akhirnya memilih mogok bersidang. Selama cuti bersama berlangsung, seluruh pengadilan tidak akan menggelar sidang kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Cuti bersama yang dilakukan serentak oleh sekitar 1.326 hakim ini akan berlangsung hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Untuk perkara-perkara yang kecuali pra-peradilan dan perkara yang tidak bisa ditunda tadi, bisa ditunda seminggu atau 2 minggu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan dasar para hakim untuk melakukan cuti sebagai bentuk protes ekspresi daripada para hakim di Indonesia terkait dengan hak konstitusionalnya yang selama ini itu diabaikan oleh negara. Dan tentunya aksi hakim yang mengambil cuti bersama dan dari tanggal 7 sampai 11 ini menuai berbagai komentar dari para netizen. Salah satunya pemirsa di media sosial X. Jadi kalau kami memantau untuk media sosial X ini ada dari pertama Bang Utan katanya satu yang mogok 1 juta orang fresh graduate siap gantikan kok susah hehehe katanya gitu. Oke, di sisi lain ada yang lagi capek cari kerja juga ya. Oke, dan selanjutnya ada dari @jonamart13. Bisakah diganti banyak sarjana hukum yang nganggur? Oke, lagi-lagi lagi sama ya, mereka nada senada ya. Dan selanjutnya dari @malagr. Lebih berat tugas hakim daripada anggota DPR, tapi tunjangannya kalah jauh. Timbang katanya gitu. Oke, jadi ingat ya tunjangan rumah yang lagi didapatkan DPR periode baru. Oke, ini menarik juga kalau dibandingkan ternyata pemirsa. Ada juga komentar dari Oniga, dulu hakim menjaga kehormatan profesinya. Sekarang mereka malah mau mogok kerja tuntut kenaikan gaji. Oke, ini berbagai komentar, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap apa yang dilakukan oleh para hakim dari hari ini sampai tanggal 11. Tapi kita lihat ya apakah benar nanti mogoknya sampai tanggal 11 atau tidak. Dan hasilnya seperti apa ya, karena untuk sampai saat ini mereka masih bertemu dengan Mahkamah Agung, menggelar audiensi, mudah-mudahan ada solusi dan juga jalan tengahnya begitu ya, supaya tidak berlarut-larut. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ada reader polling juga ya. Bagaimana menurut Anda, apakah gaji besar menjamin integritas hakim? Kira-kira gimana nih pemirsa? Kalau yang pertama opsinya harusnya sih begitu. Ini 23% ya. Harusnya bisa sejalan dengan integritas hakim. Iya kan udah dicukupi nih semuanya, harusnya bisa dong mereka Bisa. integritasnya juga terjamin. Tapi ada juga yang menjawab tidak menjamin juga nih pemirsa, dan cukup besar 56% yang masih ragu-ragu kira-kira kalau gajinya naik ternyata masih terima dari kiri kanan juga. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah yang ketiga, kalau masih korupsi hukumannya berat 21%. Oh berarti dia setuju untuk ada kenaikan penyesuaian gaji, tapi kalau ada yang masih korupsi hukumannya juga harus berat. Iya, kan udah harus diawasin dikasih ya. Sesuai apa yang kamu mau ya kamu juga harus mendapatkan konsekuensinya begitu mungkin ya. Iya, nah itulah pemirsa bagaimana dinamikanya ya sejauh ini, dan kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.